Mas Udin membatin. Perasaan ia tidur sendiri. Tetapi kenapa yang bernapas seperti ada 2 orang ya? Sontak saat itu juga Mas Udin merasa takut dan bulu kuduknya berdiri. Bau wangi pun tercium oleh Mas Udin. Tetapi lambat laun wangi itu berubah menjadi bau yang busuk. Di saat itu Mas Udin sontak kaget karena di samping Mas Udin ada seseorang yang memakai gaun putih berambut panjang yang duduk belakanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, kembali lagi di channel cerita misteri Ngeromet, Romyah Medin. Bersama saya Bella. Kali ini Ngeromet hadir dalam segmen Kikir atau kisah kiriman. Sebelum bercerita, izinkan Bella untuk mengingatkan bagi sedulur yang belum mensubscribe channel ini untuk di-subscribe agar memberikan semangat tim dan Bella untuk terus berkarya menceritakan yang lebih menarik dan lebih mistis. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, Bella ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa berlama-lama, langsung kita masuk pada cerita. Kisah ini dialami oleh sedulur Ngeromet yang ada di kota Brebes. Kita sebut saja Mas Udin. Mas Udin ini memiliki kisah yang terjadi di tahun 2015, di mana saat itu Mas Udin bekerja sebagai wira swasta dan sudah berpisah dengan istrinya. Bisa kita sebut Mas Udin berstatus duda. Dan karena statusnya ini, Mas Udin yang semula tinggal bersama istrinya memilih untuk pindah, tinggal bersama keluarganya atau kembali ke rumah orang tuanya di salah satu kelurahan di Kecamatan Brebes. Rumah orang tua Mas Udin ini masuk ke dalam wilayah perkotaan, masih di sekitar kota. Bahkan lokasinya tidak jauh dari alun-alun kota Brebes. Di rumah orang tua Mas Udin, mereka membuka warung yang tepat di samping rumah sebelah kiri terdapat bengkel sepeda motor, dan sedangkan di samping rumah sebelah kanan merupakan jalan atau gang untuk warga. Dan singkat cerita, karena statusnya kini yang sendiri, Mas Udin memilih untuk membuat kamar tersendiri di dalam rumah orang tuanya. Tepat berada di belakang rumah orang tuanya, tetapi masih ada dalam satu tembok, Mas Udin membangun ruangan untuk dirinya sendiri. Di depan kamar ini tepat ada gang kampung Mas Udin, dan di samping kamar Mas Udin terdapat pohon mangga yang batang dan daunnya itu berada tepat di atas kamar Mas Udin. Sedangkan kamar mandinya masih terpisah atau masih menggunakan kamar mandi di rumah orang tuanya. Di suatu hari, sepulang Mas Udin bekerja, sekitar pukul 5 sore, Mas Udin membereskan kamarnya. Mas Udin mulai menata, memberi pengharum ruangan,
menata kasurnya, hingga Mas Udin memberikan bunga melati di atas kasurnya yang sudah rapi. Kata Mas Udin, biar harum, biar wanginya semerbak. Setelah selesai berberes kamar, Mas Udin keluar seperti biasa untuk menongkrong bersama teman-teman di kampungnya. Sekitar pukul 9 malam, Mas Udin kembali ke kamarnya. Pintu kamar Mas Udin buka, seperti biasa, seperti orang yang ingin masuk ke ruangan. Dan di saat itu, Mas Udin melihat kasur atau kamar tidurnya. Dalam hati Mas Udin, kenapa kamar saya seperti makam ya? Karena di situ Mas Udin melihat di atas kasur, di antara kedua bantal Mas Udin itu dipenuhi oleh bunga melati. Walaupun di dalam hati Mas Udin merasa bahwa kamarnya seperti makam, tetapi Mas Udin membiarkannya begitu saja dan tetap positif akan pikirannya. Mas Udin anggap itu hanya seperti angin lalu. Mas Udin hanya sebentar di dalam kamar karena untuk mengambil beberapa barang yang ia butuhkan. Setelah barang itu ketemu, Mas Udin lalu bergegas untuk keluar kembali dan melanjutkan untuk nongkrong bersama teman-temannya. Tepat di tengah malam, sekitar pukul 12 malam, Mas Udin pulang ke kamarnya dan ia lalu menonton TV hingga tertidur di atas kasur yang dipenuhi oleh bunga melati. Di tengah-tengah Mas Udin asyik tidur, Mas Udin mendadak terbangun. Di sekitar pukul 1:30 dini hari, ia tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang janggal, merasa ada yang aneh. Mas Udin membatin. Perasaan ia tidur sendiri, tetapi kenapa yang bernafas seperti ada 2 orang ya? Hembusan nafas itu terasa sekali oleh Mas Udin. Ia merasa ada seseorang yang berada di dekatnya, sangat dekat. Sontak saat itu juga Mas Udin merasa takut dan bulu kuduknya berdiri. Bau wangi pun tercium oleh Mas Udin. Tetapi lambat laun wangi itu berubah menjadi bau yang busuk. Mas Udin ini mau membacakan doa-doa agar dirinya merasa tenang. Tetapi saat itu yang teringat oleh Mas Udin hanyalah doa makan. Masa saya baca doa makan? Seperti itu kata Mas Udin. Dan di saat itu pikiran Mas Udin mulai berkecamuk antara takut tetapi juga penasaran, siapa nih yang ada di dekat saya? Mas Udin ingin menengok tetapi tidak berani. Tapi karena penasaran, tadi ia seperti tidur sendiri. Dan kenapa ada nafas orang lain dan bau busuk sangat menyengat? Keringat dingin mulai keluar dari badan Mas Udin lantaran takut yang semakin menjadi. Mas Udin pun melontarkan kata-kata yang sompral. Kurang ajar, sana pergi, tidak usah mengganggu. Kata-kata tersebut sontak keluar dari mulut Mas Udin. Meski sudah mengucapkan kata-kata itu dan ingin melanjutkan tidur, di saat ia menutup mata, Mas Udin kembali merasakan ada nafas yang berhembus tepat di belakang lehernya. Seolah ada seseorang yang tidur di sampingnya. Lantaran sudah sangat penasaran, meskipun diselimuti rasa takut, akhirnya Mas Udin nekat untuk memberanikan diri menengok ke samping atau ke belakangnya.
Di saat itu Mas Udin tersontak kaget karena di samping Mas Udin ada seseorang yang memakai gaun putih berambut panjang yang tidur membelakanginya saat itu. Mas Udin merasakan semua tulangnya seperti lepas, lemas, tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan saat itu Mas Udin mau berteriak, tapi mulutnya serasa dikunci. Setelah berusaha menggerakkan tubuhnya, setelah menghilangkan rasa takutnya, Mas Udin akhirnya bisa berdiri dan lari keluar kamarnya sendiri. Mas Udin berlari sambil berteriak histeris. Tolong! Tolong! Mas Udin berteriak minta tolong kepada keluarganya dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah orang tuanya. Dan adiknya yang kala itu mendengar ketukan pintu langsung membukakan pintu dan merasa kaget. Ada apa ini? Begitu pintu dibuka, Mas Udin langsung menerjang masuk rumah dan langsung meringkuk di atas sofa ruang tamu. Adiknya pun terdiam, tetapi kembali ke kamarnya. Adiknya merasa bahwa, oh ini Mas Udin hanya ingin tidur di rumah. Seminggu setelah kejadian itu, Mas Udin kembali mengalami kejadian yang aneh. Tentu saja, tepatnya ada di kamarnya lagi. Di malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Mas Udin berniat ke kamar mandi untuk buang air besar. Lokasi kamar mandi terpisah dari kamar Mas Udin dan harus keluar. Saat masuk ke kamar mandi, Mas Udin tidak merasakan apapun. Setelah dia selesai melaksanakan hajatnya dan hendak keluar kamar mandi, Mas Udin seperti mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Dan saat Mas Udin membuka pintu kamar mandi dan keluar, ia tersontak kaget karena di atas pohon mangga ada sosok kuntilanak yang sedang duduk dan membelakangi Mas Udin. Ia melihat kuntilanak tersebut memakai gaun putih yang kusam, rambutnya terurai panjang dan berantakan. Melihat sosok ini, Mas Udin pun sontak kaget dan langsung berlari. Selang 3 hari setelah itu, sosok kuntilanak yang mengganggu Mas Udin ini menggemparkan warga sekitar. Saat itu di malam hari dan hujan deras mengguyur kampung Mas Udin, sehingga di gang rumah Mas Udin itu tergenang air. Beberapa warga yang berlalu lalang di situ melihat sosok kuntilanak ini sedang main dengan genangan air. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memberitahu warga lainnya melalui pesan WA atau WhatsApp. Mendapat informasi ini, para warga langsung penasaran untuk mengeceknya. Ada warga yang melihat dari balik horden atau dari balik jendela mereka karena takut. Nah, dari kejadian ini, usut punya usut, ternyata banyak warga dari kampung Mas Udin yang juga melihat penampakan sosok kuntilanak ini. Dan bahkan sosok kuntilanak ini sudah menjadi urban legend di kampung Mas Udin. Menurut cerita warga di kampung Mas Udin, awalnya sosok kuntilanak ini menghuni pohon maja yang tumbuh di salah satu kebun warga. Namun kebun itu kemudian dibangun rumah dan pohon maja yang tadinya menjadi tempat tinggal sosok ini ditebang.
Sosok ini kemudian pindah ke pohon mangga yang berada di samping kamar Mas Udin. Tetapi seiring berjalannya waktu, penampakan sosok kuntilanak ini sekarang jarang terlihat. Setelah pohon mangga di samping kamar Mas Udin ini ditebang juga, sosok ini sudah semakin menghilang dan jarang terlihat oleh warga. Demikian sedulur Ngeromet, kisah Medeni kiriman dari Mas Udin asal Brebes. Cerita Mas Udin ini masih akan dilanjut di episode berikutnya dengan kisah yang lebih serem. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Ngeromet untuk mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Bella mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sedulur Ngeromet. Bella ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.